Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga keimanan kita, ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah rumah tangga, musibah otak pusing, hatinya ruwet, ya, gundah gulana. Semoga semua dihilangkan, dijauhkan dari kita semua. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan akan menjadikan ladang ibadah Al-Fakir kelak di akhirat nanti, juga mendapatkan keberkahan fi dunya wal akhirah, saitun fi dunya wa saitun fil akhirah. Enak orang, enak banget. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini jangan membahas keris mulu. Kali ini saya akan membawa pertosan aji yang lain berdapur tombak, karena tombak jenisnya banyak kali, ya banyak sekali. Makanya saya akan menampilkan salah satu koleksi saya, karena saya koleksi tombak juga banyak sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma pedang, pedang juga ada. Nanti saya pedang-pedang yang lama, yang zaman Buddha, Kabudan ada, zaman Mataram ada, Mojopahit ada. Jadi ya memang memang saya koleksinya begitu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah tombak. Tombak itu banyak ceritanya. Kadang kan orang menganaktirikan tombak, padahal tombak itu juga dulu berperan serta dalam sejarah, ya. Tombak-tombak yang terkenal tombak Ki Ageng Pleret, ya, tombak Ki Ageng Pleret yang dulu pernah melawan Aryo Panangsang dan bahasanya melukai beliau hingga beliau meninggal. Kemudian ada tombak Rangga, yaitu tombaknya anaknya Panembahan Senopati, ya. Kemudian ada tombak Kebomas, kemudian ada tombak Wijaya Kusuma, ya. Kemudian ada tombak Baru Kelinting, ya, yang merupakan satu identitas. Kalau tombak Baru Kelinting berarti punyanya Ki Ageng Wonoboyo, yang orang sakti mandraguna atau Ki Ageng Mangir satu, ya. Dimana konon katanya tombak itu berasal dari lidah seekor ular yang mengelilingi Gunung Merapi. Karena ular itu mencari ayahnya, ceritanya panjang, ya. Jadi kemudian ketemu dengan seorang pendeta dan ternyata itu ayahnya, tapi ayahnya tidak mau mengakuinya. Kemudian, jika kau anak saya, ya kan, maka kau harus mengelilingi gunung ini. Ini buntut sama kepala udah mau nempel, kurang. Akhirnya dengan menjulurkan lidahnya biar tepung. Nah, karena Ki Ageng Wonoboyo tidak menginginkan, siapa waktu itu ya? Bukan Ki Ageng Wonoboyo, pendetanya siapa namanya lupa saya. Diputuslah lidahnya.
ya biar tidak tepung, biar tidak menyatu, akhirnya menjadi tombak. Nah itu akhirnya menjadi tombak baru kelinting yang menjadi pusaka andalan Ki Ageng Wonoboyo, ya kan, dimana Ki Ageng Wonoboyo itu dikalahkan oleh Mataram pada era zaman Panembahan Senopati itu nggak bisa, ya, dan karena dianggap sebagai seorang pemberontak atau pembangkang, disuruh masuk wilayah Mataram, nggak mau, Mataram Islam ya, Panembahan Senopati. Akhirnya dengan berbagai cara, akhirnya dengan cara fisik tidak mampu mengalahkan, dengan cara ada Panembahan Senopati bahasanya apa ya, nyuruh anaknya lah, kalau menumbalkan atau mengorbankan kayak yang terlalu kasar, anaknya Pembayun ya, Raden Ayu Pembayun itu di sana suruh pura-pura jadi sinden, ya kan, pura-pura jadi sinden. Terus akhirnya Ki Ageng Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir terpikat dijadikan istri. Iya, lewat perang nggak bisa ya, lewat jalur halus. Oh, laki-laki kan ya suka dengan perempuan cantik. Setelah dijadikan istri, setelah hamil, ngomong kalau saya itu anaknya Panembahan Senopati, alamajang, ya kan, amsyong akhir. Tapi karena memang Ki Ageng Wonoboyo itu tergolong orang yang memang baik dan kesatria, ya datang ke mana, ke Ngayogyakarta, ya, untuk ke Panembahan Senopati sana, ke Panembahan Senopati itu untuk sungkem. Padahal kan Panembahan Senopati Ki Ageng Wonoboyo kan sebagai orang yang sakti yang dulu dikalahkan aja susah, boro-boro mau sungkem, seperti itu. Ini versinya banyak. Nah, akhirnya setelah sana, untuk menghadap seorang raja tidak diperbolehkan membawa senjata, ya gitu kan. Oh, oke. Senjatanya kan biasa dibawa-bawa tuh, tombak baru kelintingnya dilepas, dititipkan. Begitu Raja Panembahan Senopati datang kan dibawanya batu gilang, kalau nggak salah namanya batu gilang. Akhirnya sungkem, karena dari sungkem itu konon katanya kepalanya Ki Ageng Wonoboyo itu benturkan di situ sampai pecah. Wallahu alam bisawab kebenarannya, karena banyak versi. Ya, apakah itu sebagai cerita politik biar masyarakat pada takut, tidak berani membangkang kepada rajanya, sehingga dibesar-besarkan Ki Ageng Wonoboyo dibenturkan sampai pecah palanya dan mati, ataukah yang lainnya kan wallahu alam bisawab, ataukah memang sebenarnya tidak seperti itu, Panembahan Senopati tidak kejam seperti itu terhadap anak mantunya, kan bisa saja. Tapi ya intinya seperti itu. Jadi memang tombak itu mempunyai peran yang sangat penting. Tombak itu bisa dijadikan sebagai tradisi. Contoh ya, pertama sebagai tradisi, kita adat orang Jawa kadang itu begitu masuk ruangan itu ada tombak kanan kiri berdiri, itu sebagai lambang untuk menggantikan tuan rumah yang belum datang. Yang kedua, tombak juga sebagai penjaga atau keamanan. Yang ketiga, sebagai hiasan, sebagai pelengkap hiasan, ya kan. Jadi umumnya daripada ruangannya kosong dikasih tombak kan agak bagus, ya kan, asal ditata yang rapi. Kemudian tombak juga sebagai koleksi. Yang kelima, sebagai koleksi, karena termasuk saya, koleksi tombak saya banyak kali. Kemudian sebagai benda purbakala, karena tombak itu kan jenisnya banyak, ada dari era Kabudan, Mojopahit, ya kan, Segalu, Pajajaran, wis banyak, Mataram dan lain sebagainya. Kemudian tombak juga sebagai identitas yang saya katakan tadi. Ketika tombak baru kelinting, oh ya berarti punya Ki Ageng Wonoboyo. Tombak Ki Ageng Pleret berarti tombaknya Mataram, gitu kan. Yang pernah bersejarah membunuh Kapten Tekok juga, kemudian juga membunuh Aryo Panangsang. Kemudian tombak juga sebagai apa, tanda bukti. Maksudnya tanda bukti apa? Sebagai kepemimpinan. Contohnya tombak yang ada pada tongkat komando Kodam Jaya kan berisi tombak piring gali. Kodam Jaya itu kan tongkat komandonya itu ada
Di dalamnya itu ada tombak piring gali. Ada dalamnya ada tombaknya. Jadi dibikin kayak gini nih. Kan dibikin tongkat komando seperti ini, tapi kan lebih bagus. Nah, di dalamnya itu ada tombak piring. Kalau ini kan tombak round spring ya, piring gali. Seperti itu. Itu sebagai apa? Sebagai tanda bukti. Kemudian sebagai lambang. Tombak juga sebagai lambang. Kita lihat di Lampung. Lampung itu lambangnya apa sih? Dan juga Kalimantan Tengah, kan Kalimantan Tengah juga ada tombak sama mandau. Kalau di Lampung itu juga ada tombaknya ya. Kemudian di pemerintahan Maluku juga ada, di Tulung Agung juga ada. Tombak juga sebagai lambang atau sebagai penghormatan, sahabat Pusaka Jawa. Contohnya ketika upacara pedang porak, kadang kan tombak ditaruh di depan, itu gantinya bayonet, ya kan? Itu sebagai penghormatan. Tombak juga digunakan dalam upacara. Ketika upacara ritual di adat Jawa juga banyak. Tombak juga bisa dijadikan senjata. Ya pastilah, karena tombak kan itu bentuknya yang tebel, biasanya tebel, yang bisa multifungsi ya. Dalam arti bisa buat untuk senjata dan juga untuk jimatan, untuk piandel. Kadang kan ada yang tombak yang dibikin sebagai jimatan yang kecil buat senjata. Kemudian ada tombak sebagai bambu runcing, ada juga tombak sebagai alat untuk berburu. Pada zaman dulu juga kan untuk survive, buat berburu tombak itu. Ada juga untuk seni bela diri, kadang dipakai hanya untuk kembangnya silat, tapi dengan menggunakan, ada yang memakai pedang, tombak, keris, kan seperti itu. Tombak juga sebagai alat olahraga, ya kan, ketangkasan, seperti itu. Banyak. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita akan membahas satu tombak yang cukup istimewa. Ya, di antara ratusan jenis tombak, kita akan perkenalkan salah satu koleksi saya, ya, tombak apa. Tombaknya memang warongkonya saya bikin warongko scan. Kenapa saya bikin warongko scan? Karena kalau tak bikin warongko yang panjang-panjang, kalau mau tak review terolang-terolang. Terolang-terolang apa? Ayung dawa panjangan. Nah, kalau dibikin kayak gini kan cuma begini. Ya, ini kenapa warna hitam ya? Karena Mas Oo suka warna hitam. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat tombaknya gagah, cukup gagah. Saya bilang ini gagah. Ya, ini tombaknya gagah. Kemudian mantap. Saya kedepankan ke kamera. Tombaknya cukup gagah, pamornya juga full. Ya, walaupun pamornya gaji, sahabat Pusaka Jawa. Gaji itu seperti gaji, tapi full. Ya, istimewa. Ini bilanya boleh dikatakan utuh. Terus ini tangguh utuh sepuh. Oke. Ya, kemudian ini di metuknya. Metuknya juga ini iras, sahabat Pusaka Jawa. Dan di bagian bawah, di bagian bengkekan ini ada lubang dua seperti kuping. Kemudian di bagian lubang dalam ini ada centil-centil, di kanan kiri ada centil seperti tingil. Ini adalah tombak baru kuping. Yang tadi saya ceritakan tombak baru kelinding. Ya, kalau ini tombak baru kuping. Kita ukur panjang bilahnya dari metuk sampai ke ujung bilah, sahabat Pusaka Jawa. Panjang bilahnya ini adalah 28,5 cm, lumayan panjang. Kok nggak bisa bahas. Lebar bilahnya cukup lebar, 2,5 cm. Ya. Kalau bagian bawah, di bagian kupingnya lebarnya berapa ini? 4 cm, cukup panjang. Jadi dari kesini semakin melebar ke sini. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita lihat pucukan bilahnya ini adalah ngudup gambir. Ya, pucukan bilah tombak banyak, sahabat Pusaka Jawa. Tidak, ya hampir sama dengan pucukan bilah keris,
Tapi pucukan bilah tombak banyak. Pernah saya sampaikan di pembabaran yang sebelumnya tentang tombak. Ya, jadi ya sama, hampir kayak nguduk gambir. Terus ada yang nyujen, tapi di situ juga ada bahasa yang tidak ada di keris. Ya, sahabat pusaka Jawa, kemudian metuknya ini adalah metuk iras. Ya, kita ketahui kelebihan dari metuk iras adalah agar tidak cepat lepas. Ini. Kadang kan metuk kan seperti cincin itu. Ya kan? Ya kan, pertamanya dipasang, kemudian dipanasi biar menggigit. Akhirnya kan enggak ini. Nah, tapi dengan adanya metuk iras itu tidak lepas karena menyatu dengan bilah. Kemudian metuk iras itu biasanya dipakai oleh pusaka atau tosan aji yang tangguh sepuh, sahabat pusaka Jawa. Tangguhnya tangguh sepuh. Oke. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita lihat tentang pamornya, ya. Pamornya ini adalah pamor yang cukup istimewa, di mana pamor ini melambangkan satu perpaduan antara dua pamor, yaitu pamor melumah dan pamor miring. Nah, ini. Ya, kita lihat pamornya. Ini adalah pamor wengkon isen, di mana di tiap sisi kanan kiri pada bilah tombak ini berbentuk garis atau frame atau tepen. Ya. Nah, ini. Mungkin kalau orang Madura bilang kalau pamor yang wengkon itu buston salaton, bustam salaton kalau nggak salah. Nah, sedangkan pamor untuk pamor wengkon itu ada dua, yaitu pamor miring dan pamor melumah. Artinya ada yang berbentuk garis lurus gitu kan, sama pamor yang melumah, artinya bentuknya ngeframe tapi nggak lurus garisnya, tapi tetap ngeframe. Nah, ini ikutnya ini adalah pamor miring. Tepennya, frame-nya miring. Ini garis lurus, sahabat pusaka Jawa ini. Ya, ini cukup masih utuh karena frame-nya jelas semua, tidak hilang kanan kirinya, ya cukup bagus. Tapi sahabat pusaka Jawa, di dalamnya sini ini juga ada pamor lagi. Makanya dinamakan pamor wengkon isen. Oke, sahabat pusaka Jawa. Ya, di dalamnya ada pamor lagi, yaitu pamor melumah, di mana pamor ini lebih ke arah karena lebih banyak putihnya, dan ini ikutnya pamor pedaringan gebak. Jadi di dalamnya itu untuk kerezekian. Kita babar tentang pamor wengkon isen. Pamor wengkon sendiri itu berbentuk frame, ya. Dan untuk menciptakan pamor wengkon yang bagus, yang presisi antara tajam bilah yang di sini dengan garis pamor yang di sini agar kanan kirinya sama, itu hanya bisa dilakukan oleh empu-empu yang jam terbangnya tinggi atau empu-empu yang profesional. Ini ikutnya bagus, sahabat pusaka Jawa. Ini layak koleksi, ya. Bilahnya tebal. Ini tus garansi tangguh utuh sepuh, ya. Kemudian pamor wengkon itu mempunyai tuah atau angsar atau manfaat yang bisa dirasakan oleh sang pemilik pamor tersebut adalah satu, untuk perlindungan baik dari bangsa manusia maupun bangsa tetangga sebelah. Kalau saya bilang tetangga sebelah, yaitu bangsa jin, ya. Karena mungkin saya jelaskan karena barangkali ada yang baru nonton channel YouTube saya, seperti itu. Jadi kalau dari manusia adalah banyak. Manusia kan cangkemnya delaweran. Kalau lagi baik ya baik, mulutnya memuji. Kalau lagi jeleknya menjelek-jelekan. Nah, ini termasuk salah satunya. Agar kita ketika mendapatkan fitnah dari manusia, kita diselamatkan. Entah bentuknya seperti apa, Allah akan memberikan pertolongan. Bisa saja membatalkan fitnahan itu lewat saksi orang yang menjelaskan dengan dan sebagainya. Kemudian dari bentuk fisik, serangan fisik, Allah melindungi, seperti itu. Kemudian kalau dari bangsa jin, ya termasuk dari golongan santet, gendam, walaupun itu juga asalnya dari manusia, karena manusia yang syirik kan, seperti itu. Akhirnya nyuruh orang yang pintar dalam hal-hal seperti itu, tolong disantetkan orang itu, ya. Semoga kita dilindungi dari hal-hal yang tidak baik, ya.
Karena di dunia ini memang ada hal seperti itu. Anda yang tidak mempercayai tentang hal seperti itu karena belum sampai ke tahap yang seperti itu dan belum mengalaminya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, juga agar kita terhindar dari hawa nafsu yang jelek pada diri kita. Hawa nafsu yang jelek pada kita setiap manusia punya hawa nafsu. Tapi di sini doa dari Sang Empu memang total perlindungan dari luar dan dari dalam. Dari luar dari manusia dan dari bangsa jin, agar kita terhadap dari dalam adalah agar kita tidak terbawa oleh nafsu yang jelek. Kita tahulah nafsu jelek kita bagaimana. Tapi di situ seperti ada remnya lah, janganlah, udah tua kok kayak gitu lagi lah. Males lah, nanti kalau begini duit saya habis lah dan sebagainya. Banyak lah-lahnya. Hati nuraninya berani memberontak. Itu doa-doa yang disematkan seperti itu. Kemudian di sini wengkon isen itu mempunyai makna agar kita itu tidak cuma diri kita tapi keluarga kita, lingkungan sekitar kita di rumah itu terlindungi. Jadi pusaka wengkon isen itu ya tidak cuma untuk diri sendiri tapi untuk lingkungannya, lingkungan sekitar keluarganya, terlindungi dari hal-hal yang tidak bagus. Kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, ada WA. Kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang tadi di dalamnya adalah pamor pedaringan kebak ikutnya, karena di sini lebih banyak putihnya, ya, lebih dominan ke putihnya. Jadi pedaringan kebak mempunyai makna filosofi dan mempunyai makna simbolik kemapanan. Ya, pedaringan adalah tempat untuk menyimpan beras, kebak artinya penuh. Jadi kita cukup secara materi, kayak gitu. Nih saya ATM kebak tabungannya akeh. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang dimana kita mendapatkannya kita tidak gampang habis. Kita sering mendapat rezeki tapi banyak tapi habis terus. Ya, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Allahumma ja'alna minhum. Ya, karena di sini juga di sini adanya wengkon adalah agar kita juga melindungi harta kita dari hal-hal yang tidak bagus, dari dalam maupun dari luar. Dari luar adalah pencurian, dari dalam kita boros. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kemudian kita lihat besinya, sahabat Pusaka Jawa. Besinya ini seperti ada biru, seperti ada pasir yang pasir malela. Ini adalah besi walulin. Besi walulin sebagian pecinta keris beranggapan tua atau angsanya adalah agar banyak dihormati, banyak disegani dan dihormati oleh banyak orang. Ya, artinya memang begini sahabat Pusaka Jawa, besi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran jelas di surat Al-Hadid di situ diterangkan bahwasanya besi itu bermanfaat dan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu memberikan pengetahuan kepada orang-orang khusus. Leluhur kita karena dulu sering tirakat, sering riyadhah, sering prihatin, akhirnya diberikan kelebihan khusus bahwa jenis-jenis besi pun banyak. Ada besi karangkijang, pulosani, walulin, katup, ambal, dan lain sebagainya. Ternyata besi-besi seperti itu mempunyai tuah tersendiri yang sir atau rahasia yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu yang diberikan pengetahuan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya seorang tabib, ya, dia tahu tanaman, kelebihan-kelebihan tanaman karena diberikan pengetahuan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oh, tanaman ini berfungsi untuk ini, tanaman ini. Kayak kita orang yang nggak tahu, kita tahu kalau dikasih tahu atau diberitahu oleh tabib tersebut. Ini loh kalau buat untuk sakit panas pakai kecombrang, gitu kan, direndam, airnya diminumkan. Kalau sekarang kan banyak apotik, tapi kan kalau dalam keadaan terdesak di hutan, kalau kita tahu jenis-jenis manfaat itu kan bisa memanfaatkan, ya. Nah, seperti itu. Bahkan kan zaman sekarang bisa dibuktikan dengan ilmu metalurgi, ilmu besi, dan bisa dicek kandungan besinya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Di sini ini adalah besi walulin, sahabat Pusaka Jawa, di mana tua atau angsanya agar disegani dan dihormati oleh banyak orang, dan juga
Besi waluli cocok untuk para peternak, orang yang suka berternak, baik itu peternak kambing, ikan, atau yang lain sebagainya. Artinya kenapa? Berarti ini yang punya ternak kambing ya berarti dijauhkan dari hama penyakit binatang. Dan agar cepat hamil, cepat punya ternaknya pun sukses. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum makna filosofi secara keseluruhan, ya, makna filosofi secara keseluruhan dari tombak ini adalah agar kita menjadi orang yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, baik dari luar maupun dari dalam, dan juga diberikan rezeki yang banyak, mapan secara materi, mendapatkan rezeki yang banyak, mapan secara materi, hidupnya berkelimpahan, tidak kekurangan, kemudian mendapatkan perlindungan dari luar maupun dari dalam, dari luar dari bangsa manusia, baik kejahatan lisan maupun kejahatan non lisan, dengan lewat santet, gendam, dan sebagainya. Kita diberikan keselamatan, tidak cuma kita, tapi anak dan keluarga kita diberikan perlindungan, karena di sini wengkon isen dan seisinya. Kemudian kita juga disegani, dihormati oleh banyak orang. Yang berternak menjadi sukses, ya, ternak sapi, sapinya menjadi banyak, gemuk-gemuk, tidak kena penyakit, kan seperti itu. Kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat Pusaka Jawa, dengan besinya yang agak putih, ya, pamornya yang gaji, ya, kemudian ini dari apa? Dari metuknya ini iras, ya. Ini menurut saya, melihat dari pasikutannya, ini adalah era Belambangan, sahabat Pusaka Jawa. Era Belambangan. Belambangan kita ketahui kerajaan yang cukup sepuh. Belambangan seera dengan Mojopahit, di mana dulu Adipati Belambangan pernah bahasanya mencuri atau mengambil pusaka Mojopahit, ya kan? Apa ya, Sumelang Gandring, pusaka Sumelang Gandring kalau nggak salah, dicuri oleh Adipati Menak Dadali Putih. Ceritanya panjang. Nah, sudah sering saya ceritakan dulu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi tombak itu juga mempunyai makna filosofi. Makna filosofi tombak apa sih, Mas? Tombak ini ujungnya lancip, kanan kirinya tajam, kemudian bilahnya tebal dan kokoh. Itu menggambarkan agar kita menjadi manusia yang tajam akal budi pikirannya, ya. Kemudian ini kan tajam nih akal budi. Kemudian dia juga bersifat seimbang dan wajar. Artinya tidak berlebihan, kanan kirinya presisi, ya kan? Tajam, seimbang antara kehidupan dia, kewajiban beragama ya dilaksanakan, kewajiban negara ya dilaksanakan. Artinya menjadi orang yang normal, tapi juga dia tajam akal budinya, juga tajam pikirannya. Jadi manusia yang tangguh dan teguh. Tidak cuma tangguh tapi teguh, kan di sini kokoh. Itu makna filosofi dari tombak. Ya. Dan tombak tadi saya jelaskan, tombak bisa jadi sebagai piandel. Ya, kalau Anda sudah selaras dengan pusaka Anda bisa berdoa, ya, dengan memegang tombak, salah satu tombak, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengheningkan boleh, sebenarnya nggak usah ditempelkan pun. Tempelkan kadang menambah sugesti aja sih. Ya, di sini aja dipegang sambil, ya Allah Gusti, kula nyuwun pitunjuk, ya kan, lewat tombak niki, manfaat tombak niki kayak ini itu. Gitu. Doanya ke Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan ada doa-doa dari Sang Empu. Umumnya, ya Allah, kula sedang ada masalah tentang banyak orang yang membenci saya, dan saya dikhawatirkan diserang dengan yang tidak bagus, baik dari lisan maupun dari begitu ya, santet, teluh, dan lain sebagainya. Pegang pusakanya. Tapi kalau sudah selaras, ya, pegang pusakanya sambil batin. Ya Allah Gusti, kula nyuwun, ya kan, ya Allah Gusti, kula nyuwun supados diparingi perlindungan lewat pusaka niki, kula nyuwun pitunjuk. Biasanya ketika kita diam mengheningkan cipta, lepas, nanti ada gambaran ataupun apalah, pokoknya apa, ya, begitu. Jadi apa itu mintanya ke tombak? Enggak, kan minta ya Allah Gusti, minta petunjuk. Kayak contoh umumnya kita di hadapan komputer,
Begitu kita nyalain komputer, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah Gusti, aku pan buka Google mencari keterangan ini, mudah-mudahan ketemu. Begitu itu nanti diketik di Google, oh iya ketemu, alhamdulillah, ya Allah matur nuwun Gusti. Kan begitu, bener gak? Lewat syariatnya komputer, lewat lihat Google, yang ngabulin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Google metu, kan seperti itu, sistematis. Pusaka pun sama, ya. Cuman kadang orang pemahamannya tidak sampai ke detail-detail, jadi mulanya sirik. Bener nggak? Oke, deal ya. Karena begini sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau sahabat Pusaka Jawa yang takut dengan bahasa kesirikan dan lain sebagainya, ya sahabat Pusaka Jawa menjadi pecinta Tosan Aji yang tentang esoterinya aja, eksotorinya, luarnya, antikannya, tangguh utuh sepuhnya aja. Ini jelas barang sepuh, tangguhnya jelas, ya. Utuhnya jelas, udah main antikan aja kan gitu, ya kan? Daripada, karena pecinta Tosan Aji dibagi menjadi 3 sahabat Pusaka Jawa, yaitu pecinta Tosan Aji yang suka dengan nilai esotori, luarnya saja, dan isoteri yang isinya, dan yang ketiga suka dengan dua-duanya. Nah, terserah sahabat Pusaka Jawa mau pilih menu yang mana. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang pusaka, ya kalau kita bicara itu, kita bisa berpikir bahwasannya sang empu ini hebat. Kenapa? Sang empu itu berarti itu dia orang yang memang mumpuni di bidang esotori dan isoteri. Kenapa? Karena dia bisa bikin besi. Karena eksotori itu ilmu kasunyatan, ilmu nyata. Ketika kita besi dipanasin, ditempa, dipanjangin, dilipat, tempa, ya jadi tombak, itu ilmu kasunyatan, bisa dilihat mata. Sedangkan ilmu isoteri adalah ilmu yang kasat mata, yang tidak bisa terlihat mata dan bisa dirasakan dan dibuktikan. Hanya biasanya dibuktikan, bisa dipraktekkan, tapi hanya tidak untuk keterusan. Gitu. Pokoknya membuktikan pusaka ini ampuh, tapi tidak untuk seterusnya dipamerkan seperti itu. Ya, jadi empu itu multi talent. Dia juga tukang ukir, tukang besi, pandai besi, ya kan? Tukang donga juga, tukang tirakat kan, multi talent. Bahkan mungkin bisa jadi tukang kayu juga, karena dia yang bikin warongko umpamanya kan. Berarti terus dijadikan satu dari tukang kayu, tukang besi ya, kemudian tukang ukir. Karena ini kayak gini perlu diukir, dibentuk, ya kan? Nanti terciptalah empu, dia menjadi seorang empu gitu. Jadi kalau kita ini iya ya, menjadi empu itu gampang, tidak mudah. Tapi memang sahabat Pusaka Jawa, ini kita bicara empu dahulu. Yang empu memang secara lahir dan batin dia, tapi kan banyak pula ada yang cuman empu yang cuman bisa bikin fisiknya saja, tapi secara esoterinya nggak bisa kan, banyak. Bentar tak tulis ini ya, mau tak tempelin biar nanti kalau saya nyari gampang. Ini tombak apa, nggak usah dibuka ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi harapan dari sang empu, doa dan harapan dari sang empu itu agar si pemilik ini menjadi orang yang disegani oleh banyak orang, rezekinya banyak, ya kan, mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuh saya bilangnya apa? Mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari tombak ini. Tombak ini tidak akan memberikan perlindungan tanpa adanya doa-doa dari sang empu yang disematkan pada bila pusaka ini, kemudian di-ACC oleh Tuhan kan, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Karena memang Tosan Aji itu pembuatannya memang berbeda dengan alat-alat yang lainnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira cukup itu saja. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak dapat PR, jika tidak maafkan minta dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.